Kementerian Kehutanan, Kemenhut, merespons pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut 97% deforestasi di Indonesia terjadi secara legal. Kemenhut menegaskan hingga kini belum menemukan kejelasan definisi maupun metodologi data yang digunakan Anies dalam pernyataannya tersebut. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menyampaikan bahwa pihaknya belum memperoleh informasi mengenai batasan deforestasi yang dimaksud Anies. Selain itu, Kemenhut juga mempertanyakan sumber data serta metode penghitungan angka 97% yang diklaim berasal dari deforestasi non-ilegal. Ristianto menjelaskan, Kemenhut tidak menemukan penjelasan teknis mengenai bagaimana angka tersebut ditetapkan, baik dari sisi periode waktu, wilayah, maupun klasifikasi aktivitas kehutanan yang dimaksud. Karena itu, Kemenhut menilai klaim tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di ruang publik. Di sisi lain, Kemenhut menyoroti faktor-faktor lingkungan yang memperparah dampak banjir, khususnya di sejumlah wilayah Sumatera. Menurut Ristianto, banyak daerah aliran sungai, das, memiliki kondisi hulu yang curam dan hilir yang relatif datar. Kondisi tersebut diperparah oleh curah hujan ekstrim akibat siklon tropis Senyar, yang mencatat intensitas hujan lebih dari 200 mm per hari. Ia menambahkan, tingginya permeabilitas tanah serta perubahan pemanfaatan lahan, terutama di areal penggunaan lain, APL, yang turut meningkatkan limpasan permukaan, erosi, dan sedimentasi, sekaligus menurunkan kapasitas sungai dalam menampung debit air. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Kemenhut mendorong penguatan rehabilitasi hutan dan lahan yang terintegrasi dengan tata ruang yang berkelanjutan. Sebelumnya, Anies Baswedan menyoroti bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah dan menilai peristiwa tersebut bukan kejadian mendadak. Dalam forum Rakernas 1 Ormas Gerakan Rakyat di Jakarta, Anies menyampaikan bahwa hampir seluruh deforestasi di Indonesia dilakukan secara legal dan bukan akibat pembalakan liar. Menurut Anies, mayoritas penebangan hutan dilakukan dengan izin resmi dan dokumen lengkap. Ia menyebut, sekitar 59% kehilangan hutan terjadi di wilayah konsesi perusahaan, mulai dari perkebunan sawit, pertambangan, hingga konsesi kayu dan hutan tanaman industri. Anies juga mempertanyakan efektivitas regulasi yang berlaku saat ini. Ia menilai, aturan yang ada justru berpotensi membuka jalan terjadinya kerusakan ekologi secara legal atas nama pembangunan. Dalam pandangannya, jika deforestasi mayoritas terjadi melalui mekanisme perizinan resmi, maka persoalan utama bukan semata pada pelanggaran hukum, melainkan pada desain regulasi dan sistem yang memungkinkan kerusakan tersebut berlangsung. Ia menegaskan, kondisi tersebut menunjukkan adanya problem struktural dalam kebijakan kehutanan dan tata kelola lingkungan, yang bahkan membuka ruang bagi praktik-praktik koruptif di balik legalitas pembangunan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.